Pasca sidak yang digelar di sejumlah SPBU di Jakarta oleh DPR RI, hari ini Komisi 12 disebut akan membeberkan hasil sidaknya. Apa saja temuan Komisi 12? Sudah ada rekan Hamzah Sibuan di gedung DPR RI untuk informasi selengkapnya. Ya Hamzah, apakah sudah ada hasil terkait sidak yang dilakukan Komisi 12 kemarin? Ya Sabrina dan juga pemirsa, terkait dengan sidak yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi pada hari kemarin. Ini saat ini kami juga masih menunggu dari hasil sidak kemarin karena hingga saat ini kami masih standby di depan ruang rapat Komisi 12 di mana nantinya Komisi 12 ini dikabarkan sedang melakukan rapat dengan pihak dari Kementerian ESDM. Sebelumnya Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi ini melakukan sidak di beberapa SPBU di daerah Cibubur dan juga Cimanggis Depok untuk mengambil sampel, dan sebelumnya ini pihak DPR RI sudah mengambil sampel untuk diuji di lab, dan ketika dimintai keterangan pihak DPR RI dari Komisi 12 ini juga masih belum bisa membeberkan hasilnya karena harus dites terkait dengan jumlah RON 90 dan RON 92 yang sampelnya sudah diambil pada hari kemarin. Selain itu sebelumnya kami juga rekan-rekan media sempat menemui salah satu yaitu Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria, di mana Doni Oskaria ini juga menyebutkan terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Dirut PT Pertamina Patraniaga. Ini nantinya pihak BUMN maupun Pertamina akan melakukan rapat dan melakukan diskusi untuk menetapkan PLT dan pengganti dari Dirut Pertamina yang sudah dijadikan tersangka oleh Kejagung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan juga kilang minyak di PT Pertamina pada periode 2018 dan hingga 2023 maksud kami. Selain itu sebelumnya Kejagung ini sudah menetapkan 2 orang tambahan tersangka dari 9 orang tersangka dalam kasus PT Pertamina Patraniaga di dugaan kasus pengelolaan minyak mentah dan juga kilang minyak Pertamina. Adapun 2 tersangka baru yang ditetapkan oleh Kejagung ini yaitu Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, dan kemudian Edward Korne yaitu selaku VP Trading Produk Pertamina Patraniaga. Selain itu ke-7 tersangka lainnya yang sudah ditetapkan oleh Kejagung ini beberapa diantaranya yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan, kemudian Sani Dinar Saifuddin Direktur Feedstock dari PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, kemudian Agus Purwono selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Minyak Pertamina Internasional, Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Karena Sabrina juga pemirsa bahwa dari ke-9 tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga ini 6 diantaranya ini merupakan pihak dari PT Pertamina Patraniaga dan 3 diantaranya ini merupakan swasta yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih terus dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejagung. Sementara itu Sabrina. Baik, terima kasih Hamzah. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Komisi 12 DPR RI menyidak sejumlah SPBU di kawasan Cibubur dan Depok. Sasarannya mengambil 3 sampel BBM dengan RON 90 dan 92 milik Pertamina dan Shell. Ketiga sampel akan diuji oleh migas yang hasilnya diumumkan hari ini. Komisi 12 bersama perwakilan Balai Besar Lemigas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM menyidak SPBU Pertamina Jambore Cibubur, Jakarta Timur. Petugas mengecek dan mengambil sampel BBM jenis Pertalite dengan RON 90 serta Pertamax RON 92. Menurut Wakil Ketua Komisi 12, dari hasil sementara pengecekan awal, kedua jenis BBM tersebut tidak ditemukan adanya indikasi BBM oplosan. Namun kedua sampel tersebut tetap akan dibawa ke lab Balai Besar Lemigas untuk diuji. Nantinya hasil uji tersebut akan diumumkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hari ini. Selain di SPBU Pertamina, sampel BBM RON 92 juga diambil dari sejumlah SPBU swasta. Seluruhnya kemarin bahkan di rapat kerja juga diakui oleh Shell,
oleh Vivo, oleh AKR. Mereka semua melalui program sertifikasi kayak model inilah, diuji dulu. Kita tidak dalam rangka, kita ini satu menguji sampel ini untuk diuji ke Lemigas nanti. Insya Allah memastikan ini kesesuaian Pertamina dan Vivo. Tapi Vivo tidak ada subsidi di situ kan. Vivo dengan harga pasar, kalau nggak salah harganya 12.000 lebih ya, 12.000. Kalau di sini harga ini 10.000 kan. Sidak dilakukan menyusul beredarnya dugaan BBM Pertamax oplosan, buntut dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina Patraniaga yang menjerat para petingginya. Dari Jakarta melaporkan.